Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha di rumah? Semoga kalian dan keluarga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita belajar, kita berdoa minta sama Allah supaya kita dipermudah dalam memahami dan semoga diperlancar pelajaran hari ini. Yuk, angkat kedua tangannya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustiaz dan kalian akan sama-sama belajar masih tentang tema 3 kegiatanku. Ustazah akan membahas tentang sub PKN yaitu Pancasila. Kalian bisa membuka modul Bahasa Indonesia halaman 42. Siapa yang waktu di TK pernah mendengar kata Pancasila? Atau sudah pernah hafal Pancasila? Mungkin sudah ada yang pernah ya. Nah, Pancasila adalah dasar atau landasan negara Indonesia. Saat ini kita tinggal di sebuah negara yang bernama Indonesia. Nah, Indonesia, negara kita punya sebuah landasan atau dasar yang disebut Pancasila. Pancasila berisi 5 sila. Apa sajakah itu? Nah, nanti akan bacakan. Kalian ikutin ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah isi 5 sila Pancasila. Nah, sekarang coba lihat di layar kamera. Ustazah akan memberitahu sebuah gambar. Nah, ini. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Atau mungkin benda ini? Ya, ini namanya burung Garuda Pancasila. Betul. Burung Garuda adalah simbol atau lambang dari negara Indonesia. Lambang negara Indonesia menggunakan burung Garuda karena memiliki arti. Burung Garuda adalah burung yang besar, punya kekuatan yang besar ya dan kokoh, serta burung ini adalah pemberani dan cerdas. Jadi diharapkan kita sebagai warga Indonesia memiliki sikap yang sama dengan burung Garuda. Kita berani, kita aktif, kita cerdas, dan kita juga ya punya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, di dalam burung Garuda itu ada 5 gambar. Ya, bisa diperhatikan ya, ada 5 gambar. Nah, 5 gambar itu adalah simbol dari masing-masing Pancasila yang kita baca tadi. Maksudnya seperti ini. Kita lihat sila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini disimbolkan atau digambarkan, dilambangkan dengan sebuah gambar bintang. Nah, simbol ini juga punya arti. Kenapa sila pertama pakai bintang? Iya, bintang itu menandakan cahaya yang terang. Cahaya yang terang di sini yang kita maksud adalah Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Karena Allah lah yang memberi kita kehidupan seperti layaknya bintang yang bersinar. Nah, sebagai wujud dari lambang ini, kita juga harus menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu sikap rajin ibadah, sholat, ngaji, tadarus, hafalan. Kemudian membiasakan diri dengan berdoa. Berdoa sebelum makan, sebelum belajar, sebelum pergi. Dan sikap berikutnya yaitu menghormati orang lain. Jadi tidak saling mengejek, tapi kita menghormati, kita sopan dengan orang lain. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini disimbolkan dengan gambar rantai emas. Nah, rantai ini melambangkan atau diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia lain supaya tetap erat dan terjalin, ya.
tidak terputus, tidak tercerai-berai, tidak berantem, tidak bermusuhan. Nah, sikap-sikap apa yang harus kita terapkan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Suka menolong sesama, ya, menolong dalam hal kebaikan ya. Kemudian tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini disimbolkan atau dilambangkan dengan sebuah gambar pohon beringin. Pohon beringin memiliki batang yang kokoh, yang kuat, serta daun yang sangat lebar. Jadi pohon beringin bisa diartikan sebagai tempat berlindung atau berteduh. Sama dengan Indonesia, negara kita yang kita jadikan sebagai tempat berlindung dan berteduh. Kita sebagai warga Indonesia diharapkan bisa saling bersatu, rukun untuk sama-sama berlindung menjaga tempat kita, tanah negara kita. Nah, sikap yang harus kita terapkan atau lakukan sesuai dengan sila ketiga yaitu ya rukun. Kita harus hidup rukun dengan orang lain, tidak marah-marah dengan orang lain, tidak berantem, tidak bermusuhan. Dan nah, ini saat di sekolah nih, salah satu sikap yang harus kita terapkan sesuai sila ketiga yaitu ya saat upacara, lakukanlah upacara dengan tertib. Artinya kita mengikuti upacara dari mulai bersiap sampai selesai ya harus dengan tertib dan rapi, tidak disertai dengan bercanda atau ngobrol sendiri. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila keempat ini disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Banteng adalah hewan yang dikenal karena memiliki sosialisasi yang baik dengan teman-temannya. Jadi kita dalam bermain, berkumpul, diusahakan untuk tidak membeda-bedakan teman dan tidak terlalu memilih-milih teman. Nah, sikap apa saja yang perlu kita terapkan sesuai dengan sila keempat? Ya, 1. Suka bermusyawarah. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Jadi kalian nggak boleh maksa. Misalkan kalian ingin pergi ke suatu tempat ya, kalian maksa orang tua kalian, ayo mama kita pergi, ayo ayah kita pergi. Padahal saat itu orang tua kalian mungkin sedang capek, sedang ada urusan, jadi kalian nggak boleh maksa. Itu namanya tidak boleh egois. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi adalah sumber makanan ya yang ada di Indonesia. Sedangkan kapas adalah sumber bahan pembuatan pakaian. Jadi warga Indonesia diharapkan memiliki kewajiban atau hak yang sama dalam mendapatkan pangan dan sandang, pakaiannya dan makanannya. Tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara orang kaya, orang miskin, orang Papua dengan orang Sumatera. Jadi semuanya rata dan sama. Nah, sikap apa saja yang mencerminkan sila kelima? Ya, gotong royong atau kerjasama. Misalkan kalian akan membersihkan rumah, ya, akan lebih baik kalau kalian dikerjakan bersama-sama, bagi-bagi tugas. Kalau cuma ibu yang membersihkan, kasihan ya, capek. Atau mungkin kalian sendirian, mungkin juga jauh lebih berat. Jadi dikerjakan bersama-sama, itu namanya gotong royong. Kemudian sikap, ya semangat dalam belajar, semangat dalam menghafal Al-Quran, semangat dalam berprestasi. Jadi sebagai anak Indonesia yang baik, kita harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Nah, itu tadi materi kali ini, yaitu tentang Pancasila. Kita sudah belajar tentang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda ya. Kemudian dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian isi 5 Pancasila. Kemudian simbol-simbol sila Pancasila dan sikap yang mencerminkan sila Pancasila.
Nah, untuk tugas pekan depan adalah menghafalkan bunyi 5 sila Pancasila. Ya, kalian harus menghafalkan bunyi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hanya bunyi silanya, tidak perlu menghafalkan simbol-simbolnya. Nah, setelah kalian hafal, kalian rekam saat kalian melafalkan 5 Pancasila itu. Rekamannya jangan lupa dikirim ke Ustazah Tias. Akan lebih baik lagi kalau kalian memakai seragam sambil membunyikan sila Pancasila. Videonya tunggu ya. Sekian pelajaran hari ini untuk kelas Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam membantu belajar materi Bahasa Indonesia selama masa pandemi di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar kalian tentang video ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.